Nusalli wa nusallimu ala rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad laqina min safarina hadza nasaba. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi tsumma istaqim. Al-hadis. Bapak Ibu, adik-adik jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia berlimpah kepada kita semua, keimanan, keislaman, kesehatan dan kesempatan, sehingga alhamdulillah masih sekali lagi kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita semua diberi pertolongan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan seluruh rangkaian ibadah dan keutamaan bulan Ramadan tahun ini. Dan tentu mudah-mudahan semua amal ibadah kita yang akan kita laksanakan selama 1 bulan penuh nanti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan hidup kepada kita umat manusia, khususnya umat Islam, melalui ayat-ayat Al-Quran yang beliau terima wahyu maupun hadis-hadis yang beliau sampaikan kepada kita, yang dipastikan dengan mengikuti tuntunan yang beliau ajarkan pasti kita kelak akan menjadi orang-orang yang bahagia, menjadi orang-orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat kelak. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, dalam kesempatan pagi hari ini saya menyampaikan sebuah hadis yang mungkin saya yakin sebagian Bapak Ibu sudah pernah dengar, bahkan sudah hafal mungkin. Di hadis Arba'in itu ada sebuah hadis Rasul mengatakan, la yazni zani khina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku khina yasrik wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra khina yashrabuha wa huwa mu'min, wa la yantahibu nuhbatan wa huwa mu'min. Yang artinya seorang pelaku zina atau seorang yang berzina itu andaikan dia sesaat sebelum zina itu dalam keadaan mukmin, maka pasti perzinaan itu tidak akan terjadi. La yazni zani khina yazni wa mu'min. Begitu juga wala yasriku sariku khina yasrik wa mu'min. Orang yang mencuri, andaikan sesaat sebelum mencuri itu dia dalam keadaan mukmin, maka la yasriku, pasti tidak akan terjadi tindakan pencurian. Wala yashrabul khamra khina yashrabuha wa mu'min. Begitu juga orang yang mabuk-mabukan, orang yang minum minuman keras itu, andaikan sebelum minum minuman keras itu dia posisinya sebagai seorang mukmin, maka pasti tidak akan terjadi mabuk-mabukan atau minuman keras itu. Begitu juga seterusnya. Intinya apa? Perbuatan dosa itu tidak akan terjadi jika saja pelakunya punya keimanan. Jika saja pelakunya itu bukan pada saat melakukan, ya. Hadis itu kan khina yazni wa mu'min, itu artinya sesaat sebelum melakukan tindakan dosa itu dalam keadaan mukmin, pasti perbuatan dosa itu tidak akan terjadi. Jadi mafhum mukhalafahnya atau paham kebalikannya itu bisa kita katakan orang yang berbuat dosa itu pada saat berbuat dosa pada hakikatnya dia bukan seorang mukmin. Nauzubillah. Ini kan berat sekali konsekuensinya kalau menurut hadis itu, ya. Dan kalau kita pikir-pikir sebenarnya itu wajar, ya. Kenapa wajar? Karena keimanan kita kepada Allah, kesadaran kita akan Allah Subhanahu wa taala itu tentu membuat kita sungkan, ya. Bukan hanya sungkan tapi tidak berani melakukan suatu perbuatan yang memang jelas-jelas kita tahu perbuatan itu dilarang, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa setiap perbuatan dosa itu terjadi karena hilangnya kesadaran akan Allah Subhanahu wa taala. Ya sama saja kira-kira, ya. Kalau kita di jalan itu, kalau naik motor tentu, ya. Kalau di perempatan jalan kita tahu bahwa di situ ada
operasi polisi misalnya, polisi lalu lintas jelas-jelas di situ, apa berani kita dari rumah nekat naik motor tanpa helm? Kan nggak berani ya, umumnya orang, meskipun ada 1-2 orang yang nekat ndablek ya, cuek wae, paling-paling ditilang. Jadi intinya kalau kita sadar bahwa perbuatan kita itu akan diketahui dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka perbuatan dosa itu pasti tidak akan terjadi. Nah, jamaah rahimakumullah, dari situ kita dapat kesimpulan bahwa memang kesadaran akan kehadiran Allah Subhanahu wa taala itu menjadi salah satu kunci dari pengendalian diri kita. Nah, jamaah rahimakumullah, salah satu hikmah dari ibadah puasa, ibadah Ramadan, khususnya ibadah puasa yang diwajibkan oleh Allah kepada kita itu adalah puasa itu akan menumbuh kembangkan dan menguatkan apa yang disebut dengan omnipresent. Apa itu omnipresent? Yaitu kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita semua barangkali sudah tahu, sudah yakin bahwa Allah itu melihat semua aktivitas kita, semua kegiatan dan perbuatan ucapan kita, itu kita yakini. Tetapi tidak semua keyakinan dan pengetahuan itu tumbuh dan mengakar dalam sebuah kesadaran diri sehari-hari. Tidak semuanya begitu. Nyatanya ya, orang Indonesia yang berapa ratus juta ini, orang Muslim ya, orang Islam itu berapa ratus juta itu, semuanya yang mengaku beriman, semuanya mengaku berislam. Saya tidak tahu apakah sudah ada penelitian tingkat perbuatan dosa, seberapa banyak perbuatan dosa yang dihindari oleh orang-orang yang mengaku sebagai Muslim dan mukmin itu. Nah, nyatanya sebagian besar pelaku dosa itu juga orang mukmin dan Muslim. Jadi sekali lagi puasa yang yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu adalah salah satu hikmahnya. Sekali lagi salah satu hikmahnya adalah puasa itu bisa menumbuh kembangkan dan menguatkan akan tumbuhnya rasa kesadaran diri tentang kemahahadiran Allah dalam hidup kita. Kenapa demikian? Rasul dalam satu hadis mengatakan, kullu amali ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amal ibadah Ibnu Adam itu kembali atau milik Ibnu Adam itu sendiri, kecuali puasa. Maka puasa itu punyaku gitu. Wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan memberikan balasan berapa pantasnya balasan untuk puasa itu. Dari sekian banyak jenis amal kebaikan kita, semua amal ibadah itu kan kelihatan ya, mayoritas memang semuanya kelihatan oleh orang lain. Sholat juga kelihatan orang lain, zakat, kalau kita bayar zakat juga sekurang-kurangnya meskipun kita sembunyi-sembunyi, paling enggak orang yang kita beri zakat kan tahu bahwa yang kita yang memberi zakat. Sedekah juga begitu, apalagi haji, umroh, bukan hanya kita atau tetangga kita yang tahu, satu RT, satu kampung mungkin tahu ya. Tetapi satu-satunya ibadah yang sangat personal ya, sifatnya sangat individual, itu adalah puasa itu. Tidak ada indikator fisik dari ibadah puasa yang mudah diketahui oleh orang lain. Kecuali tertentu, kalau habis zuhur itu barangkali tahu ya, orang kelihatan lemes itu berarti kayak tahu poso ya, padahal belum tentu juga kan. Orang yang bibirnya pecah-pecah, oh dia poso ya, belum tentu juga ya. Jadi dari sekian banyak ibadah itu yang paling spesial dan itu hanya hubungan personal kita dengan Allah, hanya puasa, karena nggak kelihatan sama sekali. Orang yang diam, apakah dia puasa kan belum tentu ya. Mungkin lagi sariawan gitu, sehingga malas ngomong dan seterusnya. Jadi itulah makna puasa, bahwa puasa itu spesial karena puasa itu mempresentasikan kehambaan kita, pengabdian kita kepada Allah semata-mata. Nyaris tidak ada potensi motivasi lain selain harapan akan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jamaah rahimakumullah, agar puasa kita itu bisa melahirkan, menumbuh kembangkan sifat omnipresent tadi, kesadaran akan kemahahadiran Allah dalam kehidupan kita,
maka tentu puasa itu harus kita laksanakan, kita jalankan sesuai dengan SOP-nya, kira-kira begitu ya. Tentu puasa itu tidak waton puasa ya. Jadi puasa yang bisa menghadirkan tadi sifat kemahahadiran Allah dalam diri kita itu adalah puasa yang kita laksanakan sesuai dengan tuntunan dan harapan atau SOP yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Ada teori lama ya, mungkin sudah kita pernah dengar, sering dengar, puasa itu oleh Imam Ghazali diklasifikasi menjadi 3 ya. Shaumul umum, shaumul khusus, shaumu khususil khusus. Jadi ibarat tiket pesawat yang pinter kelas ya. Ada ekonomi sama bisnis mungkin. Tapi kalau puasa itu ada 3, ada kelas ekonomi, shaumul umum, ada shaumul khusus, VIP barangkali. Terus shaumi khususil khusus, yaitu puasa VVIP, sangat-sangat khusus. Shaumil umum itu apa? Yaitu puasanya orang umum, yaitu kafal farji wal batni anil makulat. Jadi puasa umum itu apa? Puasa orang yang mencegah perut dan kemaluannya dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dari makan, minum, dan kalau suami istri adalah hubungan suami istri. Jadi puasa dengan klasifikasi atau grade tingkat terendah itu adalah puasa yang sekedar untuk menahan lapar, haus, dan hubungan dengan suami istri. Itu puasa kategori umum, puasa ekonomi tadi itu. Nah, puasa inilah yang oleh Allah, oleh Rasul disindir dengan sebuah hadis itu, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos. Betapa banyak orang puasa yang tidak dapat sesuatu dari puasanya kecuali lapar dan haus. Ya karena puasa hanya orang mangan, orang ngombe, dan orang hubungan suami istri. Itu puasa dengan grade terendah. Wa kam min qaimin laisa min qiyamihi ila sahr wala ana. Berapa banyak juga orang yang qiyamul lail, tapi mohon maaf qiyamul lailnya enggak dapat apa-apa kecuali dapat rasa ngantuk dan lelah. Ya karena barangkali qiyamul lailnya tidak dilaksanakan sesuai dengan tuntunan agama. Nah, lalu puasa yang kedua dari puasa umum itu kemudian naik ke grade shaumul khusus. Puasa khusus yaitu apa? Kafunul basar wassama wal lisan anil asam, yaitu puasa yang menahan mata, telinga, lisan serta anggota badan kita, tangan dan kaki dari perbuatan dosa. Jadi itu puasa dengan grade tingkat VIP tadi, tingkat kedua, yaitu kita tingkatkan puasa tidak sekedar tidak makan, tidak minum, tetapi juga mencegah, mengekang tangan kita, kaki kita, mata kita, telinga kita, dan seluruh anggota badan kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Itu masuk kategori puasa yang grade kedua. Lalu yang paling tinggi adalah shaumi khususil khusus, yaitu puasa yang VVIP ya, sangat-sangat istimewa. Yaitu apa? Kaful qalbi amma siwallah. Mencegah hati, menjaga hati dari memikirkan sesuatu masiwallah, sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itulah puasa dengan derajat atau tingkatan yang paling tinggi, yaitu mengelola hati, mencegah hati kita jangan sampai memikirkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, tentu ini bukan hal yang mudah, wallahu alam apa ada di antara kita yang bisa mencapai kategori puasa yang tingkat ketiga itu ya. Jadi justru yang selama ini terjadi itu adalah puasa kita itu lebih banyak memikirkan hal-hal yang sifatnya aksesoris ya, komplementer ya. Nah, kalau menurut puasa dengan kategori ketiga ini tentu sangat berat sekali ya. Kita baru baru selesai sahur ini kita sudah batin ya, sudah mikir, terutama ibu-ibu ya. Nanti sore buka pakai apa ya. Itu kan sudah mikirnya, jangan-jangan sudah memikirkan sesuatu selain Allah. Meskipun buka puasa itu bagian dari ibadah puasa, tapi menurut Imam Ghazali
itu sesuatu yang siwallah, sesuatu yang selain Allah ya. Jadi orang yang sudah memikirkan nanti sore buka apa, itu sudah batal puasanya menurut kategori puasa dengan tingkat ketiga menurut Imam Ghazali. Apalagi kita di kantor atau di tempat kerja kita masing-masing itu sudah pusing begitu banyak hal-hal yang mengganggu, menguras tenaga dan pikiran kita. Tentu itu tidak terhindar ya. Saya nggak tahu gimana cara penerjemahan atau aplikasi dari tidak memikirkan sesuatu selain Allah. Sementara kita di dunia, sesuatu selain Allah itu apa? Ya semua yang ada di dunia itu selain Allah. Semua hal yang sifatnya duniawi itu adalah selain Allah. Tapi mungkin barangkali tidak memikirkan sesuatu selain Allah adalah jangan sampai, nggak mungkin kan kita terus tinggal di rumah diam dari pagi sampai sore dengan alasan tidak mau sibuk dengan urusan selain Allah, itu nggak mungkin juga kan. Tapi barangkali yang disebut dengan tidak memikirkan sesuatu selain Allah adalah jangan sampai aktivitas pekerjaan yang kita laksanakan sehari-hari itu mengalihkan perhatian dan fokus kita dari menjalankan kewajiban atau keutamaan ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Artinya jangan sampai amalan-amalan ibadah kita terganggu seberapapun kecilnya tingkat ketergangguan itu oleh pikiran, oleh aktivitas-aktivitas yang sifatnya duniawi. Bapak Ibu jamaah, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sekali lagi kita diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan ke depan ini. Tentu target kita bukan, kalau target kita pasti bukan puasa yang kategori pertama ya, shaumul umum, itu puasanya anak SD, anak TK ya. Tapi kita semua sudah sudah tua-tua ya, targetnya minimal puasa shaumil khusus ya. Kita menjaga mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, jangan sampai minimal selama bulan Ramadan ini jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Insya Allah dengan menjalankan ibadah puasa sesuai dengan tuntunan Rasul itu, kelak di hari akhir di akhir Ramadan akan semakin kuat sifat tadi, kesadaran akan omnipresent, kesadaran akan kehadiran Allah dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita ke depan semakin terarah, tidak mudah terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Demikian, mohon maaf apabila ada khilaf. Allahumma fiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.